Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kami akan membawakan materi dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara, yang beranggotakan Ahmad Rizka, Della Priska, Indri Aulia, Nazwa Ayudia, dan juga Putri Sintia. A. Pengertian dan tujuan negara. Dalam Ensiklopedia Indonesia, dasar negara berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai kehidupan. Dasar negara yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung Pancasila telah ada di dalam kalbu bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Secara histori, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Pengertian tentang negara telah banyak didefinisikan oleh para ahli filsuf Yunani kuno, para ahli abad pertengahan, sampai abad modern. Beberapa pendapat tersebut antara lain pendapat Aristoteles, B. Jean Bourdin, Roger Scruton, Robert M. Marsh-Liver, dan Mariam Budiarjo. Tujuan negara. Dalam teori ilmu negara, kita jumpain teori dari Agustinus, seorang Kristiani menemukan teori yang sangat teokratistis. Ia menyebut dua macam negara, yaitu satu, Civitas Dei, merupakan negara Tuhan yang terpuji karena sesuai dengan cita-cita agama. Dua, Civitas Terrena, merupakan negara dunia yang sangat dikecam dan ditolak oleh Agustinus. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah, seorang teologi Islam, menegakkan bahwa tujuan negara menurut syariah atau hukum-hukum Tuhan adalah memfasilitasikan pengabdian kepada Allah, menyempurnakan akhlak manusia, menegakkan keadilan, derajat, dan hak yang sama atas semua manusia. B. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia, yang dimana Pancasila terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dirumuskan oleh The Founding Fathers dan lahir dari Ways of Life bangsa Indonesia melalui penelitian dan penyelidikan kesepakatan yang ada pada sidang BPUPKI. Demikian pula dengan berbagai masukan dari para The Founding Fathers kita yang lain seperti Mr. Muhammad Yamin, Ki Hadi Baguskusumo, Mr. Supomo, dan lain-lain, juga menghendaki adanya satu filosofi ground slide atau filsafat dasar sebuah negara, hingga diberikanlah nama mengenai filosofi ground slide atau filsafat dasar bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menepati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Ada tiga tataran nilai dalam ideologi Pancasila, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. 1. Nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat abstrak dan umum, tidak terkait waktu dan tempat. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang sudah menyengsarakan rakyat Indonesia, di samping cita-cita bangsa yang ditindas penjajah. 2. Nilai instrumental, nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai Pancasila yang merupakan arah kinerja untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Nilai instrumental dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman.
3. Nilai prakis, nilai yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat Indonesia mengambil nilai Pancasila. Nilai prakis banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik dari cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, oleh organisasi kemasyarakatan, badan ekonomi, pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warga negara perorangan. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dengan membantu sesama saat ada bencana dengan melakukan donasi, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu dengan menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta cinta akan tanah air. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, dan menolong sesama dan menghargai orang lain. Jadi, dari materi yang telah kami tampilkan pada kali ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang sesuai dengan Indonesia karena mampu mewadahi berbagai suku, agama, ras, dan budaya Indonesia yang beraneka ragam. Pada masa sekarang ini, perlu diadakan tentang penegasan dan pengembalian kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini merupakan hal yang sangat penting karena sudah terlalu banyak terjadi kesalahan penafsiran tentang Pancasila sebagai dasar negara. Maka dari itu, sangat perlu pendidikan Pancasila diajarkan pada jenjang sekolah maupun perguruan tinggi. Kita sebagai generasi penerus bangsa yang hidup di era milenial, tentunya harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar apa yang kita lakukan sejalan dan sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak menimbulkan kesalahan arah. Dengan kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, secara tidak langsung kita juga sudah menghargai jasa-jasa pahlawan yang tak kenal putus asa dalam merumuskan rancangan Pancasila di mana mereka menghadapi tantangan yang begitu besar. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami juga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.